saya doang deh. Di grup dong, Sartika, kenapa kalau misalnya bensinnya itu yang gigi udah kasih. itu udah kalibrasi juga? Berapa biji yang kalibrasi jadinya? 10. Kita vlognya tentang alat kesehatan ya. Terus tadi juga kita lakukan kalibrasi. Yang dikalibrasi adalah alat ukur ya. Memang kalau klinik atau rumah sakit tuh sekarang sudah diterapkan, terutama klinik ya, sudah diterapkan untuk sejak akreditasi. Klinik Sahabat akreditasi kan paripurna. Jadi udah harus nyicil ya alat-alat mana saja yang sudah kalibrasi. Mumpung kita menunggu, ini contoh kayak gini nih. Nah, alat kayak gini. Ini sudah dikalibrasi, jadi alat ini layak dipakai. Kalau untuk USG sebelah mana nih, udah ditempelin belum? Ya, USG nih, ya. Sebelah mana? Aku nggak tahu nih, nah, katanya bisa. Di belakangnya kalau nggak salah.
Nih. Nah, di sini guys dari kalibrasi juga. Ya, aku akan menjelaskan alat-alat yang memang harus kalibrasi dan tidak ya. Kalau ini alat ukur kalibrasi, ASG kalibrasi, timbangan bayi kalibrasi, timbangan dewasa kalibrasi. Ini berpengetahuan juga ya. Nah, terus kalau misalnya ini juga kalibrasi ya digital ya. Kalau ini yang memang nanti kalau keadaan sudah rusak pun punya cadangannya. Kalau ini tensi yang ini juga kalian harus kalibrasi ya. Tapi kan sudah dikalibrasi juga ya. Ini manual. Yes. Nah, kalau stetoskop nggak perlu banget sih kalibrasi ya. Ini memang tidak perlu dikalibrasi. Nah, kalau ini namanya spekulum ya. Spekulum vagina namanya cocor bebek. Jadi cara memasukin alatnya itu misalnya vagina jadi masukinnya begini. Ini terus nanti diputar gini, tinggal dibuka ya, di more-nya kayak gini tinggal begini. Dulu karena saya waktu jadi dokter muda, koas muda paling disayang ya. Saya waktu di rumah sakit Tarakan sama dokter Eka Rini ya, psikologi. Jadi kalau misalnya ada nilai tertinggi dari menyelesaikan patograf atau kuis itu kita boleh melakukan tindakan pada pasien, cabut IUD segala macam. Alhamdulillah saya selalu mendapatkan tindakan, jadi berpengalaman semua. Terus ini adalah untuk alat mengukur asma spirometri. Ini pasiennya di sini ada merah, kuning, ada orange. Ini ada artinya semua ya guys. Kalau dia tidak bersamaan berarti memang dia ada paru-parunya tidak mengembang secara sempurna ya. Ini adalah alat-alat klinik yang secara sederhana tapi bisa mendiagnosa ya. Terus ya, oh ya, aku ada alat paling kenangan terindah nih guys, nih kita buka. Ini memang udah aku buka ya. Ini zamannya si Sabita belum lahir, belum ada ya guys. Sabita belum lahir. Beneran deh sekalian lagi renovasi kalibrasi, jadi saya mengenal alat-alat ya masa-masa saya muda dulu ya guys ya. Ini dimana saya punya alat penting kayak gini, tajam ya ini ya. Ini amputasi minor ya. Jadi dulu, dokter di sini dulu belum pernah ada yang berani untuk amputasi, baru saya doang ya guys. Amputasi minor, kalau mayor nggak bisa lah jelas ya, karena itu kan menimbulkan vena dan pembuluh darah yang terlalu banyak ya. Kalau dulu di sini saya dipercaya sama perusahaan besar karena ada orang main volley ya, terus dia rujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit, tapi terjadi pembusukan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk amputasi. Dulu belum ada alat kayak gini karena udah banyak duit ngumpul, akhirnya saya beli ini. Ini biasa dipakai sama spesialis ortopedi ya. Nah, nih kalau dulu saya modalnya cuma info sama ini kenangan terindah ya. Nah ini mas nggak ada karatan ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya, walaupun tapi di steril dulu sih ya, dibersihin, terus kita persetujuan ya, inform konsen, dan sembuh total sekarang pasiennya. Jadi yang kita potong nih seakan ruas jari begini ya, 1, 2, 3, jadi ada 3 ruas di sini. Ya sementara sih kenangan-kenangannya itu aja nih guys. Jadi memang namanya kita kesehatan itu harus detail ya. Apalagi kalau sudah akreditasi itu kita wajib untuk menempel. Ada tanda merah ya kayak gini, ini namanya alergi, kita tempel di sini. Oh berarti pasiennya alergi, jadi udah masuk ke poli, diperiksa sama dokternya, oh ya udah alergi. Jadi alergi ditanya, alergi bisa alergi antibiotik, paracetamol atau analgetik atau antipiretik ya. Lebih sering sih antibiotik. Kalau ini biasanya suka dipakai pasien yang beresiko. Jadi contoh misalnya dia pernah pincang, atau dia cacat, atau dia nenek-nenek, kakek. Nah, klinik Sahabat punya kursi roda di sana ya. Jadi saya tuh setiap kalau jaga
Bu, tolong nih ada ini, kita keluarin kursi roda, aksesnya juga harus gampang ya. Jadi itulah gunanya akreditasi, memberikan suatu pembelajaran buat kita bagaimana caranya penanganan pasien dengan tepat dan baik ya. Jadi harus ada ini ya guys. Nah ini ya, jadi orang berfaktor resiko ya, kayak misalnya ada contoh yang nenek bungkuk gitu ya, langsung tempel sini. Nah berarti kita harus hati-hati memperlakukan dia hati-hati, dari cara dia untuk naik tempat duduk hati-hati, apalagi kita ruangan gigi di atas ya guys ya, itu juga harus kita bantu. Itulah kita udah ditakdirkan bagaimana kita sebagai tenaga medis ya. Memang tenaga medis itu kalau kita sudah niat jadi dokter, jadi perawat, jadi bidan, segala sesuatunya, kalau tidak punya daya tekad, disiplin, atau rasa kemanusiaannya, susah gitu ya. Itu aja sih guys. Kurang lebihnya inilah alat-alat ya. Ini saya juga mau ngasih tahu juga nih, alat untuk resusitasi ya. Resusitasi, kayak ini nih alat resusitasi. Klinik Sahabat juga punya nih guys. Di ambubek ya, jadi disungkup ininya ya. Ini nggak usah aku buka ya karena steril ya. Ini bayi nih, ini bayi ya. Kalau ini buat bayi anak-anak, jadi tinggal dipencet ini. 1:20 ya. Makanya juga gini. Nah, semua ada latihannya, namanya bantuan hidup dasar ya. Ada latihannya di ACLS, Advanced Trauma Life Support ya. Jadi ada sebelum ACLS itu pasti ada BLH, bantuan hidup dasar, BL Basic Life Support. Nah itu anak-anak ya. Kalau yang ini, nah ini buat orang dewasa nih. Tuh jadi kayak gini ya. Kalau nggak ada ketangkasan, nggak usah bergelut dunia medis ya. Nah nih, karena medis itu memang sulit ya, sulit banget. Jadi macam-macam resusitasi itu banyak ya. Ada saja. Ya, pokoknya kalau udah tahu kita mau medis harus terjun, harus benar-benar ya. Nah ini jadi macam-macam ya. Ambubek biasanya kalau orang tidak mengerti resusitasi, biasanya di kedokteran, di dokter umum atau apa, sesi sambil beresin juga soalnya kita baru kalibrasi alat-alat yang memang mau digunakan, nanti diperiksa ya. Ini langsung kalau di ada sebagian kita taruh di lemari putih ya, biar rapi semuanya. Ini ada PHK-in juga ya. Nah ini dulu nih sahabat nih pakai ginian nih dari setiap ruangan. Jadi kalau misalnya Ting Nong masuk ke poli ini, Sabita masuk ke poli gigi, masuk gitu ya. Jadi udah ada rewardnya. Jadi kita punya konsol ya. Nah ini kenangan dulu tahun masih 2018. Jadi kalau misalnya si BPJS ngundang, kita nggak punya wifi, kita pakai ini ya. Apa sih namanya nih? Pokoknya dia membuat wifi deh, membuat wifi. Banyak banget ya. Inventaris Klinik Sahabat tuh banyak banget. Ya kalau ini spatel ya, jadi buat tong ya, depresor tong, jadi artinya menekan lidah. Kayak apa sih, boleh nih aku kasih tahu ya. Ini kamu segala sesuatunya nih kalau mau kesini ya harus bersih ya, kalau nggak bersih repot. Nah kita melayani orang-orang yang memang sakit, jadi kalau nggak bersih repot. Kayak gini ya, ini ditekan. Nah, ini ya. Waspada
dan orang nganga nggak mau nganga, dicontohin sama saya gitu ya, ngomong repot ya. Kalau ini adalah implant set kit ya, kayak nih ya, KB yang bidan pasti ngerti nih, SPOG bidan ngerti ya. Ini jadi alatnya satu implant ya, jadi alat KB yang memang itu diimplan ya di lewat sini. Capitannya susuk kayak gitu ya. Alat apa lagi ya? Oh ya nih, ini kita juga punya. Ini ada alat-alat dari ini, memang kita nggak buka dulu ya, nanti aja deh pas nanti ada yang diperlukan ya, karena memang ada alat-alat yang mesti kita beli di online. Nah ini apa ya? Kaca pembesar ya, buat ngelihat apa sih? Ngelihat orang-orang yang memang apakah nih ada cacing, ada enggak deh ya. Tapi ini buat penyakit kulit ya. Nah ini kulit nih. Nah dilihat itu kulitnya ya. Kulitnya ada tungau, ada apa gitu ya, bisa kelihatan ya. Kaca pembesar nggak bisa segini ya. Ini karena memang aku pengen puas aja ngeliatnya tuh gitu. Kalau kalian mau beli yang kecil, nggak apa-apa, yang kecil aja sekalian. Nah, ini tuh. Nah ini kelebihan kita membeli P3K. Kamu tahu nggak isi P3K isinya apa aja? Ada betadine, ada yang di mobil aku ada loh. Sebenarnya sih aku kalau ada kecelakaan di jalan tol pengen nolong ya, tapi takut kesalahan karena tidak ada instruksi untuk si jasa marganya. Ya yang profesi dokter gitu. Soalnya kalau kita main nolong begitu aja nanti salah tanggap ya. Semua harus ada prosedur dan kegunaannya. Ini sahabat juga punya alat untuk kotor ya. Alat kotornya itu bisa buat sunat, bisa buat ngangkat kutil. Oh ya, ini kenangan terindah. Dulu aku sering nyunat ya, Nah jadi ini bisa buat bentuknya sih kayak gini ya. Ini mata pisaunya ya. Mata pisaunya coba di zoom sedikit. Nah, ini ya. Untuk alatnya ini bisa. Ada volumenya. Ini nggak begitu rapi ya, karena kemarin ada sunat massal sih tahun 2023 di sini. Jadi pakai alat kotor kita tapi nggak disusun rapi, kesel deh aku jadi kalau kayak gitu-gitu ya. Karena saya memang suka rapi, disiplin gitu ya. Itu nih guys, kita sambil ngerapihin, jadi sambil mengingat memori. Ini alat-alat nih aku semua yang beli ya. Jadi ini ya. Jadi kalau saya kan kerja di Kejaksaan Jakarta Barat, di Cingluh ya, Pasar Kemis. Pertama kali tanah merah tuh saya semua. Boleh tanya Mbak Rini, Mbak Eka. Terus kalau di Cikupa itu saya Adidas ya, 3. Terus ya, banyak tindakan juga. Terus apa lagi? Terus saya bergelut di dunia kecantikan, facial, macam ya. Pokoknya yang penting saya menghasilkan itu ya memang buat berkarya, menghidupi segalanya ya. Terusnya ini saya punya alat kayak gini ya, ini alatnya masih baru juga. Terus kalau ini saya juga punya alat ini, jadi kalau ini buat meniup si anak dia bengek atau tidak ya. Jadi tinggal di bentuknya begini. Dewasa juga bisa sih. Jadi nanti kita hop gitu. Kan tarik nafas ya. Inspirasi, ekspirasi nanti ya. Nanti ekspirasi kelihatan dari sini. Inilah alat-alat sederhana. Segini klinik loh ya, belum rumah sakit ya. Aduh, perkecilannya banyak banget.
ya. Terus bisa samping itu sahabat mempunyai oftalmoskop ya guys. Nah nih, alhamdulillah ya, kerja keras saya mempunyai semua alat-alat yang memenuhi untuk kebutuhan daripada si ini ya. Kita lagi ya, ini adalah pen light ya, ini pen light. Jadi kalau misalnya kita mau ngejahit, mau apa, jadi udah nggak usah mana ya jahitannya, mana sih, nggak perlu ya. Jadi udah simple ya. Ya, itu ya. Oh ya, tunggu dulu ya. Dikit lagi deh. Sebanyak ini ya, oleh by Sri Damayanti ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dulu kita juga udah kalibrasi juga nih tuh ya. Ini timbangan ya, timbangan repot ya. Nih, apalagi akreditasi saya benar-benar sendirian tunggal untuk menata tata geraha dan lain-lain. Ya sekilas itu aja ya, masih banyak juga alat yang di atas ya. Alat seperti fisioterapi gitu ya, kayak fisioterapi alatnya kayak gini ya, fisioterapi kayak gitu tuh ya. Dan lampu-lampu darurat ya, segitu sekian ya. Nih kayak gini nih dulu ya, ini karena kalau diaktifin lagi karena kan ada yang bisa menjalankan dan tidak. Sebenarnya dengan menjalankan ini bagus ya, jadi dokternya tinggal tinglong poli si Iin masuk jadi nanti langsung konfirmasi. Kita simpan aja dulu ya, mungkin nanti kita aktifin lagi next berikutnya. Kalian bebenah aja nih ya, ada kalibrasi, jadi ada manfaatnya juga nih. Jadi saya bebenah ya, bebenah alat-alat. Terus saya nggak lupa alat mana saja yang memang punya saya atau bukan. Oke. Kalau ini kunci ya, kunci. Dan ini ada adaptor untuk rasanya doang. Ini buat apa? Enggak. Ini restar ya. Ini dari zaman saya koas nih guys. Ya, dari zaman saya koas ya. Nanti bisa dipakai mungkin sama anak-anak ya. Ini udah ada gulungan kayak gini, dirawat memang. Kamu mau tahu nggak harga ini? Ini ya 2 jutaan nih. Beneran deh. Ini ya, ini by Jerman punya ya. Udah keras banget. Aduh, masih apa? Pokoknya sedih banget ya, nih zaman saya. Ini kalau udah dokter penguji kita, kalau kita udah pakai ini udah berarti dokternya udah senang banget ya. Ini saya congkel bagian dalamnya karena ada kotoran-kotoran yang menempel. Nanti kita mesti ke alat deh. Aduh, kayaknya mesti ke alat. Tadinya yang harus kalibrasi yang ini nih guys ya. Tapi ini kan intinya sih alat ukur ya. Ini ada teman-temannya nih, corong-corongnya di sini ya. Nanti jangan beli alat-alat lagi ya, atau kafe ya nanti pas koas. Jadi ibunya udah punya seabrek-abrek alat. Kalau ini adalah kunci dompet, kunci ya, dimana kunci-kunci ini ya, ini kenangan ya, jadi disimpan aja. Terus ini kas dokter nih, jadi kalau kita dipanggil ya, misalnya dibutuhin ada orang yang meninggal kayak kemarin ya, berapa hari waktu tahun 2021 kalau nggak salah ya, dia meninggal. Kekeh saya bilang harus ke rumah sakit, dia nggak mau, maunya cuma dokter Maya aja ya. Sampai saya bingung ya, keluarganya nggak ada yang berani buat nutupin matanya, nggak ada mobil, akhirnya pakai mobil saya ya. Jadi memang orang di sini ada beberapa kali saya menolong orang pakai mobil pribadi jadi ambulan guys.
Tas dokternya kita simpan. Terus yang nggak berguna kita buang aja ya. Nah kayak gini nih, kita buang-buangin. Nah sekalian deh tuh. Jadi maknanya penting ya, ada kalibrasi. Jadinya bersih-bersih. Nah kalau ini buat ini ya, penggantinya stetoskop. Nah ini paling bagus sih kalau mengukur suhu kayak gini ya. Kalau sekarang kan harus digital. YouTube digital itu nggak bagus ya menurut saya. Biar supaya awet kasih gini ya nih guys. Nah simpen deh tuh. Yang kuning mana tadi ya? Nah ini kenangan akreditasi wajib ya, wajib. Nah ini nggak aku masukin guys, taruh di sini. Jadi aku bisa mengajarkan kepada mereka untuk apa tuh, untuk yang resiko atau tidak ya. Untuk kalibrasi ya, selesai. Untuk sahabat dua kita pending dulu ya, kita satu-satu aja deh karena kan lumayan nih pembiayaannya. Terus. Ini mic daripada si itu tuh. Ini buat di atas. Nah ini buat ini buat spekulum ya, kayak gitu ya. Ini memori zaman dulu. Cuman nggak ada sih pasiennya ya. Lagian juga kita kan kalau nggak ada tempatnya buat kayak waduh ketinggalan nih giniannya. Ini buat apa yang tadi ya, ambu bag. Penan, ketekunan gitu ya, medis. Gak usah deh, gak usah. Dunia medis itu memang harus butuh disiplin ya, penuh disiplin, ketelatenan, penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Waspadaan maksudnya ini. Nah, ini cadangan alat gula kita taruh di sini aja, alat yang membutuhkan. Terus ini tensinya mau dikeluarin karena waktu itu katanya ada yang bocor. Siku-siku mungkin nanti bisa kepake ya. Ini ada ini segala macam. Mungkin kita taruh di bagian ruang itu aja. Dan ini juga kamera ya, kamera kita pakai ini guys ya, jadi semua kamera, semua titik ada ya, termasuk ruang dokter itu ada kameranya, jadi ngapain aja juga kelihatan ya. Kalau nanti kita mata-matain ya, intinya sih kita mensupport untuk pelayanan lebih baik lagi. Nggak ada timbangan ya, secara belum di zamannya akreditasi tapi sudah sampainya luar biasa ya akreditasi itu. Lalu memakan energi yang tidak memang harusnya tidak kita masukkan laptop dan karter yang tadinya saya. Ini saya pernah angkat kutil, angkat lawan bukan nomor. Harus terhadap kalau nggak akan ya dipajang di sini. Sendok. Ini kalau aku lagi malas
piring apa segala macam ya, sendok semua di sini. Nanti kita masukin dulu ke kulkas guys. Ada alat, bukan alat ya, maksudnya ada spray. Kalau misalnya ada orang kayak kecelakaan kerja tapi memang dia belum ke traumatic center, dia kebentur, kita langsung semprotkan saja satu sisi gitu ya. Yaudah, edukasinya hari ini tema dari Sri Damayanti Official adalah untuk menjadi seorang tenaga kesehatan ya. Kita kan belajar dari mulai kuliah, dari mulai jadi dokter muda ya, koas, atau sampai nanti kita graduation jadi dokter beneran. Bukan dokter beneran, maksudnya dokter yang memang sah, udah terjun ke lapangan. Pesan dari Sri Damayanti Official yang memang ingin menggeluti di bidang tersebut haruslah tidak harus smart ya, dalam arti itu harus rajin ya, terutama harus rajin, harus fokus ya, dan harus punya tingkat disiplin dan penuh ketelitian ya. Kalau kita sebagai tenaga medis tidak ada tingkat disiplin, ketelitian, maka tidak ada kesatuan hal tersebut ya. Bukan berarti kita juga harus menyampingkan ibadah, tetap ibadah sesuai dengan nomor satu, sesuai dengan agamanya masing-masing. Dunia tetap dikejar dan di akhirat juga sama ya. Karena saya udah usia bukan muda lagi ya, sudah tua, jadi kayak asam garamnya sudah dilampaui semuanya. Kayak terlalu panjang ya kata-kata saya tidak akan pernah bosan pakai bros ini karena ini bros kebanggaan saya. Saya adalah seorang yang nggak punya apa-apa ya, bisa jadi dokter sendiri, bekal sendiri. Alhamdulillahirobbilalamin, saya hanya pedagang es kelapa, kue, Trisakti ya. Namun saya belum nge-vlog di Trisakti karena sudah ditunggu sebenarnya sama mereka kapan nge-vlog ke sini untuk mememorikan pada saat kamu tuh ada di lobi. Tapi saya belum ada waktu karena di klinik harus terus dipantau dan regulasinya. Dan saya juga harus ngurusin anak-anak saya. Kalau lebihnya itu aja sih ya. Kita udah nge-vlog di bagian ini ya, alat-alat udah saya beli ya, tersimpan rapi, dan itu obat-obatan khusus yang memang saya tidak ada kepengen lagi obat habis. Nah, tapi coba dibuka dulu biar diskot ya. Nah, ini kan banyak deh tuh, anestesi, spray, anestesi, PHK-in, dan semuanya deh, ada semua ya. Nah, mungkin sebagian nanti aku minta tolong untuk shoot gigi ya, karena giginya sudah dikalibrasi sekalian di shoot ya. Oh ya, ingat-ingat tentang gigi, sebelum kita selesaikan vlog daily ini, hati-hati ya, harus sikat gigi sedini mungkin karena gigi itu penting ya. Kalau kamu sering banyak makan asam, gula, dan sejenisnya, minimal kalau kamu tidak mau sikat gigi harus kumur-kumur ya, kumur-kumur dibuang ya. Mudah-mudahan inspiratif dari Sri Damayanti Official by Dr. Sri Damayanti bisa berguna buat kalian. Jangan lupa ya, kalian yang suka skincarean harus pakai Sahabat Beauty Care karena mengandung kalian iklan BPOM dan terdaftar di DJKI. Terima kasih. Nah guys, sekarang kita nggak ada tempat persediaan yang terlalu tanya-tanya, silakan, mumpung saya yang nge-live guys, karena yang udah tuh yang live kebanyakan para staff saya ya guys. Sini ada itu deh kayak.
kerja, lakukan ibadah di masjid aja. Nah, dia nih orangnya ketemu nih. Kita ketemu sasaran, guys. Ketemu target sasarannya. Siapin dulu ininya. Ya. Terus Cewek ya? dia tuh maunya makanannya jadi aduk. Di bawah aja deh, takut berantakan. Hidungnya dingin. Inilah yang paling merepotkan, tuh kan? Dia nggak liatin deh. Nah, Lucu banget. Baba. Pus. Lucu banget kayak Baba. We're here on this special Baba ya? day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We Mana yang si Cuning? make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the prophet Ih, mukanya mirip taught us. Mujo. And filled with laughter, let's raise our hands and make dua like the prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallah lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaykuma wa Makan ngeliatin mama. bainakuma